Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suryani, NIM 2041050200018. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, definisi ilmu ekonomi itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Contoh seperti yang dikatakan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, seperti kita mempelajari manusia. Memenuhi kebutuhan makan memerlukan nasi. Nasi itu memerlukan beras, beras memerlukan padi, perlu sawah mencangkul, dan lain-lain. Itu perlu dipelajari bahwasanya manusia membutuhkan kebutuhan pokok dan primer. Kemudian setelah kita mempelajari definisi ilmu ekonomi itu sendiri, kita beralih ke apa sih pengertian definisi ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Falah itu sendiri memiliki arti kebahagiaan dohir dan batin. Setelah kita mempelajari ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, kita akan melihat di mana letak perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, kita mempelajari dari sisi sumbernya. Dalam ekonomi Islam itu sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Begitupun sosialis yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Berikutnya sumber hukum ekonomi Islam, di mana di sini dijelaskan ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma, keempat Al-Qiyas. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah tauhid. Apa sih tauhid itu? Kita meyakini tentang keesaan Allah, terus bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, dan lain-lain. Yang kedua as-sidqu, yang az-zidku dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah atau keadilan dalam mementingkan dirinya dan kepentingan orang lain. Yang kelima al-tawazun, keseimbangan. Yang keenam, ini yang terakhir, at-ta'awun, yaitu tolong menolong. Nah, kita kemudian harus berbebas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam Maghrib yang singkatannya dari maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara karuhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan dan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan, zakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.